Kemudian yang keempat, yang mesti diperhatikan adalah membiasakan hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Membiasakan untuk hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Jangan menjadi suami yang saklek, jangan pula menjadi istri yang saklek. Artinya saklek itu sebagai contoh nyari rumah kontrakan. Salafin kan kebanyakan kontraktor. Sering kontrak sana, kontrak sini. Mengikat kontrak, mahal loh ikatan kontraknya. Umpamanya mencari rumah kontrakan. Suami yang mencari rumah kontrakan, sebelum memutuskan rumah ini jadi saya kontrak atau tidak, maka bermusyawarah dulu dengan istri. Jangan was katain murah kono bae. Sudah buat kontrak baru. Ini sudah sampaikan kepada istrinya, sudah tak kontrakan rumah di sana. Murah loh. Besok Ahad kita pindah-pindah, nggak usah ikut daurah dulu. Umpamanya, nggak usah ikut daurah dulu. Ini lebih penting ini pindah-pindah rumah tangga, biar harmonis rumah tangga kita. Tapi sebelumnya tidak pernah meminta pertimbangan, musyawarah dari istrinya. Sekarang kalau dipikir, yang paling banyak tinggal di rumah istri apa suami? Perempuan. Yang paling banyak tinggal di rumah adalah perempuan. Sehingga dalam menentukan rumah kontrakan, kalau kita ingin bangun rumah, bentuk rumahnya seperti apa, letak dapurnya di mana, maka sebenarnya yang paling penting menentukan itu adalah musyawarah tadi. Musyawarah. Istri tentu yang paling sering dan tinggal di rumah, dialah yang berhak untuk menentukan, Mas di sini saja. Ini kayaknya lebih enak. Ini enggak, mau yang sudah tak kontrakan di sana, yang penting murah. Tidak. Setelah selesai, oh alhamdulillah murah. Sampaikan kepada pemilik rumah, saya ingin ngajak istri saya dulu. Diajak istrinya. Ini gimana? Ini sebagai seorang suami jangan saklek, beli kontrak, nyoh. Enggak gitu. Nyah nyoh. Tapi sebagai istri pun jangan saklek. Sudah dibawa ke rumah kontrakan, wah kurang luas mas. Ini kan imbang ya, imbang. Kalau imbang itu enak. Suami ngontrakkan rumah seperti ini, sebelum resmi dikontrak, istrinya diajak. Istrinya yang diajak melihat rumah karena bahagia dan senang diajak musyawarah oleh suaminya, ya sudah mas saya senang dengan rumah ini. Enak kan? Gitu. Jadi istri juga jangan saklek, wah dapurnya kurang tinggi. Pikirane wastafel piye mas? Wastafel ngasnene Wonogiri kok wastafel. Bahasanya orang Solo loh, jangan tersinggung orang Wonogiri. Jangan tersinggung. Ini saya menggunakan bahasa sehari-hari saja. Oh minta wastafel artinya di kampung aja nggak pakai wastafel kok. No, wastafel ora mas. Itu mana? Terus ki jendelone kurang. Tidak. Tapi masing-masing suami dalam memilih rumah kontrakan ngajak istrinya. Istri yang sudah diajak terima juga, ya. Enak begitu. Artinya membiasakan hidup bermusyawarah. Sampai umpamanya sekalipun membeli yang untuk goreng-goreng itu, wajan dan sebagainya itu. Nah, tentu yang seperti ini sebenarnya istri yang menentukan, begitu. Tapi untuk menciptakan suasana yang harmonis, istri sebelum beli tanya dulu sama mas, nek iki piye mas? Yes, ora apa-apa, enak gitu. Walaupun mungkin dianggap kecil, dianggap remeh, tapi ini sangat berpengaruh di dalam menjaga cinta. Kalau cuma sekedar cinta, mungkin dalam beberapa hari bisa tumbuh. Tapi menjaga cinta itu yang paling sulit. Betul kan? Betul. Menjaga cinta itu yang paling sulit. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal kecil seperti ini kalau tidak diperhatikan justru akan menjadi bumerang, akan menjadi besar. Kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing, kalau bahasa Jawanya ustadz, kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing, ketika mendapatkan masalah, menghadapi masalah ikhwan, akhwat, ummahat, nah, pertanyaan yang masuk kepada kami,
bisa dikatakan paling banyak itu justru masalah rumah tangga. Paling banyak cerai, khulu, talak. Ini suami saya begini, istri saya begini, apa yang harus saya lakukan? Anak saya gimana? Ibu saya, keluarga. Nah, kalau untuk masalah jual beli, menurut laporan survei terakhir dari kami, di posisi nomor 2 setelah rumah tangga, jual beli. Yang ketiga DLL dan lain-lain. Yang paling sering itu tuh, paling sering rumah tangga jual beli, rumah tangga jual beli. Nah, maka untuk memperkecil masalah tersebut dan memperingan tugas kami, mohon jangan buat masalah. Iya kan? Mohon jangan buat masalah. Akhirnya ya alhamdulillah jadi sebab kita buka buku murojaah. Tapi kan lebih bagus bisa dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dari itu belajar ya kawan terus. Jangan merasa cukup ngaji cuma sebulan sekali. Kalau pas ada daurah baru ngaji. Jangan. Kalau bisa setiap hari ngaji. Alhamdulillah radio juga sudah ada, bisa dengarkan radio setiap saat. Kecuali yang nggak sampai di tempatnya. Baik, ini masih kaidah yang keempat, membiasakan hidup bermusyawarah dalam rumah tangga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amri." Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Apakah sebatas musyawarah itu dalam dakwah saja? Atau dalam RT, RW? Tidak. Musyawarah itu harus dihidupkan mulai dari kehidupan rumah tangga. Nah, hidup dalam rumah tangga. Pengeluaran bulan ini untuk apa saja? Anggarannya seperti apa? Semua dimusyawarahkan. Jenis sepeda motor yang akan kita beli apa? Jet Toilet apa? Honda Pitung puluhan itu dibahas. Apakah yang ada tutup rantainya ataukah tidak? Sekaligus diingatkan terus bahwa ikhwan yang punya sepeda motor dan rantainya masih belum ditutup dan biasa memboncengkan akhwat atau istri, harap segera. Di Ngawi gitu pernah terjadi. Ustaz Rifai pernah cerita soal Abdul. Boncengan suami istri masuk, anaknya terlempar, istrinya tergeret, suaminya santai aja. Enggak paham ini. Truk di belakangnya ngosep. Oh, ini untuk ngerem. Baru gunjal-gunjal gembos piye. Lihat ada akhwat yang tergeret, istrinya. Masih banyak, saya yakin masih banyak sekarang ini. Bisa dicek mungkin oleh panitia. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay al-umurul lati tahtaju ila istisyaratin wa nadharin wa fikrin fa inna fil istisyarati minal fawaidi wal masalihid diniyah wad dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Kata Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, perkara-perkara atau masalah yang membutuhkan musyawarah, pemikiran dan pertimbangan, maka mengajak orang lain untuk membicarakannya akan membawa banyak maslahat, faedah, manfaat dunia dan akhirat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Yang seperti ini dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah perjanjian Hudaybiyah dari sahabat Miswar bin Makhramah, kata beliau, falamma faragha min qadhiyatil kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma hliku. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah ke Mekah. Tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaybiyah kepada orang-orang Quraisy, artinya tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah. Setelah selesai menulis surat perjanjian, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya, sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih. Kemudian
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih. Kemudian cukurlah rambut kalian. Qala fa wallahi ma qama minhum rajul. Kata Al-Miswar bin Makhramah, demi Allah, tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit melaksanakan perintah Nabi ketika itu. Nah, tidak ada seorang pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri. Sampai Nabi Muhammad SAW mengucapkan 3 kali tetap tidak ada yang bangkit berdiri. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi Salamah. Setelah melihat tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri, maka Nabi Muhammad SAW segera masuk ke kemah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi Muhammad SAW. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau alami bersama para sahabatnya. Artinya istri dilibatkan dalam musyawarah. Lihat Nabi Muhammad SAW menceritakan hal ini kepada istrinya. Nah, faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Wahai Nabi Allah, apakah Anda ingin agar sahabat itu benar-benar menyembelih hewan mereka kemudian mencukur rambut? Kata Ummu Salamah, "Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanak wa tad'u halikaka fayahlikak." Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai Nabi, silakan Anda keluar kembali. Jangan mengajak berbicara seorang pun di antara sahabatmu. Anda sendiri sembelih unta. Kemudian panggil tukang cukur dan meminta dia untuk mencukur rambut Anda di hadapan sahabat seluruhnya." Mafhum ceritanya kan? Nabi tadi minta, sudah selesai, tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah, kita pulang. Tapi sebelum pulang hewan disembelih, rambut dicukur. Padahal belum ibadah ke Mekah. Begitu para sahabat memikirkannya. Enggak jadi. Tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang menyambut sampai 3 kali. Nabi akhirnya masuk ke dalam kemah, menceritakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan usulan, sudah, Anda keluar lagi, potong unta milik Anda sendiri, panggil tukang cukur rambut Anda. Jangan berbicara. Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Maka Nabi Muhammad SAW pun keluar, kemudian melakukan apa yang diusulkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Kata Al-Miswar bin Makhramah, ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu, menyembelih unta kemudian mencukur rambut, maka mereka pun berlomba-lomba untuk menyembelih hewan sembelihan mereka, kemudian satu sama lain saling mencukur rambutnya, membantu untuk mempercepat agar cepat selesai. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini pun menjadi dasar bahwa kita di dalam hidup berumah tangga juga harus selalu membiasakan untuk bermusyawarah. Nah, pada beberapa saat tertentu, ikhwati fillah, di saat kita ingin memberikan hadiah, tentu yang seperti ini, dalam beberapa hal tertentu kita tidak musyawarah pun tidak masalah, tetapi membiasakan sesuatu yang bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Begitu. Tapi kalau ingin memberikan kejutan, kasih tahu dulu, nanti tak belikan cincin emas ya. Itu bukan kejutan namanya. Itu bukan kejutan, bukan hadiah. Tapi sewaktu-waktu tanpa mengatakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, bahwasanya wanita itu paling senang dengan perhiasan. Perhiasan dalam bentuk materi, juga perhiasan dalam bentuk kata-kata. Nah, barakallahu fiikum. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Miswar bin Makhramah. Demikian juga dalil lain yang menjelaskan tentang pentingnya untuk membiasakan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah
radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari bertahannud di Gua Hira setelah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka Nabi segera kembali ke rumah mengatakan zammiluni, zammiluni. Artinya selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah selesai diberikan selimut, faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar. Ini syahid yang sedang kita bicarakan. Nabi Muhammad alaihi salam menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau alami selama di Gua Hira. Seluruhnya diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasul, laqad khasyitu ala nafsi. Aku ini khawatir keselamatan diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, kalla wallahi. Tidak mungkin demi Allah ya Rasul, tidak mungkin Anda akan dicelakakan orang lain. Betapa pentingnya kita musyawarah kepada istri. Artinya sedang menghadapi masalah, mungkin punya hutang. Kalau sudah punya hutang baru cerita kepada istri. Kalau pas punya uang, diem-dieman. Sedang punya masalah hutang piutang, sedang baru cerita kepada istri. Senang, tidak senang, ceritakan semuanya kepada istri. Nah, maka tentu istri pun akan menceritakan semua. Senang dan tidak senang diceritakan kepada kita. Na'am barakallahu fikum. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takril dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau ini adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, siap untuk menanggung beban orang lain, membantu orang yang tidak punya, engkau memuliakan tamu, membantu orang yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan apa yang Anda khawatirkan. Ini hadis Aisyah muttafaqun alaih menjadi dalil tentang pentingnya untuk menghidupkan kebiasaan bermusyawarah di dalam rumah tangga, termasuk dalam menu sehari-hari. Nah, wajar apabila seorang istri itu bertanya, hari ini masak apa, besok masak apa, begitu. Hari ini masak apa, besok masak apa, ditanyakan kepada suami. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar sekali. Jangan dia masa udah ada takon barang ngopo, ndak kan gitu. Masa udah ada takon barang, pokoknya sing arep dimasak tetap tak mangan. Tidak seperti itu, jangan. Ada kan yang seperti itu? Ada. Ada. Wong itu contoh kasus kok. Contoh kasus. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Aib, yang saya sampaikan pada hari ini, itu semua adalah contoh kasus yang pernah terjadi. Contoh kasus yang pernah terjadi. Karena sering kita lempar-lemparan masalah. Jadi paham apa yang disampaikan Ustaz Aib tadi, saya juga ingat, oh ya kasusnya ini, kasusnya ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau ditanya sama istrinya, hari ini masak apa, besok masak apa, umpamanya menjawab, enaknya apa, mainnya gitu. Atau pokoknya yang kamu masak tetap saya senang, gitu. Dan seterusnya dipuji, begitu. Tapi demikian juga ketika kita punya keinginan, suatu saat laki-laki ngidam. Kita sebagai seorang suami saat-saat tertentu kan ingin makan satu jenis makanan. Kadang-kadang begitu kan? Nah, juga ketika kita menyampaikan kepada istri bukan dalam bentuk perintah langsung. Hari ini masak sambal terong ya? Jangan, tanyakan dulu. Hari ini mau masak apa rencananya? Tentu istri akan mengembalikan lagi. Lah enaknya masak apa? Baru sampaikan sambal terong aib. Ya sudah. Tapi jangan hari ini masak ini. Besok jangan. Musyawarah dulu. Minumnya apa? Minumnya es teh, es jeruk, es kopior. Ditanyakan semua atau air biasa ya. Itu semua ditanyakan. Artinya dimusyawarahkan berdasarkan ayat dan beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi.